فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali proses belajar mengajar kita untuk mendalami agama dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala guna mendapatkan tambahannya ilmu dan peningkatan derajat di sisi Ar-Rabb Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang insyaallah seperti yang sebelumnya kita telah ambil dan baca apa yang berkaitan dengan adabuz zifaf, adab-adab pernikahan, karya tulis Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Suatu karya tulis yang telah beredar barakallahu fikum di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus berada dan beredar di tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah, para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, diman barakallahu fikum kitab ini sudah beredar dan dicetak sampai sekian kali dari tahun 1952, awal kemerdekaan Indonesia. Dan kitab ini Masya Allah sampai detik ini dan sampai saat ini masih dijadikan sebagai buku bacaan, rujukan ilmu yang luar biasa dari kalangan para penuntut ilmu, yang dibahas dan dijelaskan oleh para penuntut ilmu kepada siapa saja yang menginginkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla dalam pembahasannya, yaitu yang berkaitan dengan pernikahan. Ini menunjukkan barakallahu fikum wallahu hasibuh, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah di antara orang yang menginginkan ilmu dan kebaikan dalam penulisan apa yang ada di hadapan kita dari kitab Adabuz Zafaf. Nah, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada pembahasan sebelumnya adab yang ke-38.
Dan insya Allah kita akan masuk pada adab yang ke-39 dari apa yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata penulis rahimahullah, di antara adab yang beliau masukkan dalam pembahasan kitab ini adalah tahrimu khatamidz zahabi wa nahwihi 'alan nisa, haramnya cincin emas dan yang semisal dengan itu bagi para wanita. Kalimat wa nahwihi dan yang semisalnya yaitu perhiasan emas al-muhallaq yang bentuknya melingkar. Dan ini adalah diantara pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana beliau sendiri rahimahullah menyelisihi mayoritas para ulama, atau bahkan sebagian ulama mengatakan beliau menyelisihi kesepakatan. Sekali lagi, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada poin yang ke-39 ini adalah diantara perkara yang mana Syekh Al-Albani rahimahullah bersendiri di masa ini, atau bisa dikatakan beliau menyelisihi mayoritas para ulama atau bahkan ijma', walaupun Syekh Al-Albani membantah adanya ijma', kesepakatan, yaitu tahrim khatamidz zahabi wa nahwihi 'alan nisa, haramnya cincin emas dan perhiasan emas lainnya bagi para wanita. Wa'lam anna an-nisaa yashtarikna ma'ar rijali fi tahrimi khatamidz zahabi 'alayhinna wa mithluhu as-siwar wa tuq min adz-zahabi. Ketahuilah bahwasanya para wanita berserikat, yaitu bersekutu bersama laki-laki, yaitu sama halnya dengan para laki-laki dalam haramnya cincin emas terhadap para wanita. Wa mithluhu, dan masuk dalam pembahasan ini as-siwar, gelang, wa tuq, anting-anting, minadz zahabi, yang terbuat dari emas. Baik. Dan sekali lagi barakallahu fikum, ini diantara pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah yang sempat tenar di masa itu. Namun barakallahu fikum, sekali lagi ini adalah pendapat yang mana Syekh Al-Albani rahimahullah menyelisihi mayoritas para ulama, yang mana barakallahu fikum mayoritas para ulama berpendapat bolehnya bagi para wanita menggunakan perhiasan emas, baik perhiasan emas itu bentuknya melingkar seperti cincin gelang yang diletakkan di tangan atau di kaki, ataukah anting-anting yang melingkar, sekalipun barakallahu fikum masuk juga dalam pembahasan perhiasan emas yang tidak melingkar bentuk apapun. Dan ini pendapat jumhur al-ulama. Dan diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, aw may yunashshau fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kiranya sama sosok, yaitu wanita yang mereka tumbuh besar dalam perhiasan, sementara sifat para wanita itu tidak bisa menyebutkan keterangan-keterangan yang jelas apabila mereka bertikai? Para ulama menyebutkan, ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghalalkan bagi para wanita perhiasan secara umum, baik itu yang terbuat dari emas yang melingkar atau yang tidak melingkar, ataukah yang terbuat dari perak, berlian dan semisalnya. Karena para wanita tumbuh besar dengan perhiasan. Bahkan para wanita tidak akan merasa lengkap, bahkan tidak pede untuk tampil kecuali apabila dia menggunakan manik-manik. Apakah diletakkan di rambutnya, ataukah diletakkan di telinganya, ataukah diletakkan di lehernya, dia kalungkan, atau yang diletakkan di hidungnya pada sebagian daerah, ya, dia lubangi hidungnya seperti melubangi telinganya, atau sebagaimana sapi dilubangi hidungnya. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, ini adalah watak para wanita yang merasa tidak sempurna, tidak pede dan tidak merasa cantik kecuali dengan adanya manik-manik tadi. Sehingga ayat ini menyebutkan tentang pada dasarnya para wanita itu boleh menggunakan perhiasan-perhiasan. Dan juga dalam hadits Ali bin Abi Thalib, datang juga dari hadits Abi Musa al-Asy'ari, datang juga dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, semuanya bermakna sama, bahwa tatkala datang harta ghanimah di hadapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengambil emas dan juga mengambil kain sutera. Seraya beliau mengatakan, inna hadaini
haramun lidhukuri ummati halalun liinathihim. Sesungguhnya dua hal ini, yaitu emas dan juga kain sutera, adalah dua hal yang haram bagi para pria umatku, halal bagi kaum wanitanya. Ini barakallahu fikum adalah dalil yang sangat jelas tentang berbedanya hukum antara laki-laki dan wanita dalam hal berhias. Bagi para pria dilarang dan diharamkan bagi mereka menggunakan kain sutera, sebagaimana haram bagi mereka berhias dengan menggunakan emas. Berhias, adapun memiliki emas, dia simpan, dia jadikan sebagai harta atau sebagai mata uang, nilai tukar dan semisalnya, maka itu tidak masalah. Dan hal itu telah berlaku dan berlangsung di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Mata uang di masa itu adalah dinar dan dirham, emas dan juga perak. Baik. Adapun yang diharamkan adalah berhias, menggunakan perhiasan dari emas, haram bagi para laki-laki. Kemudian Nabi katakan wa halalun liinathihim, yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan, bahwasanya itu adalah hal yang halal bagi para wanita umat beliau alaihi salatu wassalam, yaitu berhias dengan emas dan berhias menggunakan kain sutera. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, datang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu adalah di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang belakangan bergaul dengan Nabi. Beliau alaihi salatu wassalam bergaul, atau Abdullah bin Abbas banyak duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam setelah Fath Makkah, yang mana itu adalah beberapa bulan atau beberapa tahun, 2 atau 1 tahun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, syahidtul aida ma Rasulillah, saya menghadiri pelaksanaan salat Id bersama Rasulullah. Lalu beliau sebutkan, setelah Nabi alaihi salatu wasallam berpidato, menyampaikan ceramahnya di waktu khutbatul Id, Nabi alaihi salatu wasallam beranggapan bahwasanya Nabi tidak memperdengarkan suara yang beliau sebutkan di waktu khutbah itu kepada para wanita. Maka Nabi pun sengaja mendatangi para wanita, dan ini dipersaksikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, artinya di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai segenap para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara hatabin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita sebagai mayoritas bahan bakar api neraka. Subhanallah. Maka seorang wanita berkata, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah kami wahai para wanita mempersekutukan atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu mengatakan, la, walakinna kunna takfurnal ashir, tapi kalian itu terlalu banyak mengingkari kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik kepada kalian. Wa tukthirnal la'na, dan kalian itu banyak mencerca, banyak sekali mencela, merendahkan, menjatuhkan, meremehkan orang lain. Maka faja'alal Bilal radhiyallahu anhu yabsutu thawbahu, maka Bilal pun membentangkan kainnya. Kata Abdullah bin Abbas, faja'alatin nisa yulqina min qurasihinna wa khawatimihinna fi thawbi Bilal, maka para wanita pun melemparkan anting-anting dan juga cincin-cincin mereka di bajunya Bilal. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para wanita di masa itu, di saat Abdullah bin Abbas menyaksikan kejadian ini, yaitu di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam, para wanita masih menggunakan cincin, gelang, anting-anting dan semisalnya, yang mana itu adalah perhiasan-perhiasan yang melingkar. Baik. Sehingga barakallahu fikum, para ulama menyebutkan bahwasanya pada dasarnya para wanita halal menggunakan perhiasan, baik itu yang terbuat dari emas, perak atau yang lainnya. Adapun hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang insyaallah akan kita baca, maka para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan ini min jihati tazhidihinna, maksud Nabi alaihi salatu wasallam adalah untuk membuat para wanita itu zuhud, bukan berarti mereka haram menggunakan emas.
tazhidihinna, membuat mereka zuhud dari kemegahan, kemewahan dunia, agar hati mereka lebih fokus kepada perkara akhirat, meninggalkan perkara yang fana sementara untuk mengarah kepada sesuatu yang abadi selamanya, agar mereka tidak ambisi mendapatkan dunia, yang mana dunia itu adalah mayoritas yang membinasakan dan melalaikan dari agama dan syariat, menjauhkan dari ibadah dan ketaatan. Sehingga Nabi SAW memberikan anjuran, dan kadang-kalanya beliau sedikit keras, agar mereka bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barakallahu fikum yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Baik, dan kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa alam anna an-nisaa yashtarikna ma'ar rijal fi tahrimi khatimid dhahabi 'alaihinna. Ketahuilah bahwasanya para wanita itu sama halnya bersama para laki-laki tentang haramnya cincin emas bagi mereka. Wa mithluhu siwar wa tuq, yang semisal itu juga, yaitu semisal cincin, gelang dan juga anting-anting. Minadz zahabi, yang terbuat dari emas. Li ahaditsin khassah waradat fihinna, berdasarkan hadits-hadits khusus yang datang tentang mereka, tentang para wanita. Fayadkhulna lidzalika fi ba'd an-nusus al-mutlaqah allati lam tuqayyad birrijal, sehingga masuk dalam pembahasan ini nas-nas yang bebas, allati lam tuqayyad birrijal, yang tidak diikatkan dengan penyebutan laki-laki saja. Mithl hadits al-awwal al-mutaqaddam anifan, seperti hadits yang pertama yang telah lalu sebelumnya, yaitu pada pembahasan adab ke-38 pada poin terakhir tentang cincin pertunangan. Nah, baik. Wa ilaika al-an ma sahha min al-ahadits al-musyar ilaiha, dan dipersilahkan kepadamu sekarang apa yang sahih dari hadits-hadits yang kami isyaratkan sebelumnya. Al-awwal, yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ahabba ayuhalliqa habibahu bil halqatin min narin falyuhalliqhu hilqatan min dhahab. Siapa yang suka untuk mengkalungkan, atau halq artinya juga cincin, bisa diartikan cincin karena itu adalah gambaran tentang yang melingkar. Nah, siapa yang ingin melingkarkan pada orang yang ia cintai, habibuhu, pada dasarnya ini untuk laki-laki, tapi beliau mengatakan yashmalur rajul wal mar'ah. Ini mencakup, kata ini mencakup laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan habib untuk laki-laki, boleh juga dikatakan habib untuk perempuan, walaupun pada dasarnya habibah itu untuk perempuan. Nah, tapi beliau di sini menyebutkan berdasarkan lughah, bahasa. Baik. Siapa yang ingin melingkarkan pada orang yang ia cintainya, laki-laki atau perempuan, dengan suatu lingkaran dari api, maka hendaklah dia lingkarkan kepadanya suatu lingkaran yang terbuat dari emas. Wa man ahabba yutawwaqa habibahu, dan siapa yang ingin menggantungkan pada orang yang ia cintai, bukan min nar, berupa gantungan, apakah yang digantungkan di leher ataukah di telinga, berupa api, maka hendaknya dia gantungkan padanya bukan min dhahab, hendaknya digantungkan padanya satu anting atau satu galung yang terbuat dari emas. Wa man ahabba ayusawwira habibahu siwaran min nar, dan siapa yang ingin menggelangkan orang yang ia cintai gelang dari api neraka, falyutawwiqahu tuqan, wa fi riwayat falyusawwiruhu siwaran min dhahab, maka hendaknya dia gelangkan orang yang dia cintai itu gelang yang terbuat dari emas. Walakin alaikum bil fiddah, akan tetapi alaikum, perhatikan, akan tetapi hendaknya kalian menggunakan perak. Il'abu biha isna'u biha ma syi'tum, itulah silahkan kalian lakukan dengan perak apa saja yang kalian inginkan, yaitu kalian menggunakan sebagai cincin, mau kalian gunakan sebagai yang lain dari bentuk perak, maka silahkan. Nah, pada dasarnya barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjadikan hadits ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Namun barakallahu fikum, seperti yang kita baca, pada dasarnya seperti beliau sebutkan sendiri, kalimat habib memang digunakan untuk laki-laki atau perempuan seperti yang beliau sebutkan.
Akan tapi akhir hadis barakallahu fikum, Nabi menjadikan ucapannya ini terarah kepada para laki-laki. Walakin alaikum, jamak untuk laki-laki, bil fiddah fal'abu biha. Ini juga barakallahu fikum fil amr untuk khitabnya laki-laki. Lalu apa barakallahu fikum? Maka pendalilan dalam hadis ini tidak selamat apabila digunakan untuk perempuan. Terlebih lagi kalau telah kita sampaikan dalil-dalil yang membedakan hukum ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Sehingga barakallahu fikum, dalil-dalil umum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berhias menggunakan emas kita pegang. Kenapa? Karena dalil itu mengikatkan hadis-hadis lepas seperti hadis yang ada di hadapan kita, apalagi lafadznya ini untuk laki-laki. Dan kaidah dalam perkara usul fikih barakallahu fikum, sesuatu hadis yang sifatnya umum itu diikat dengan yang sifatnya khusus. Hadis yang ada di hadapan kita bersifat umum seperti yang disebutkan beliau, laki-laki, perempuan, kalimat habib. Namun ada hadis khusus yang menjadikan apa yang disebutkan secara umum ini maknanya menjadi lebih sempit, terarah dan terkhusus bagi laki-laki saja. Sehingga barakallahu fikum, dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis barakallahu fikum ditolak oleh jumhurul ulama tentang haramnya emas bagi para wanita. Ats-tsani, hadis yang kedua, an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ja'at bintu Hubairah ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi yadiha fatakhun min dhahab. Datanglah bintu Hubairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di tangannya ada fatah yang terbuat dari emas. Apa itu fatah? Khawatim kibar, cincin yang gede. Perhatikan, fatah adalah cincin khatam, tapi dia disebut fatah karena ukurannya yang berbeda dari cincin. Kibar, besar-besar. Sementara di tangan bintu Hubairah ada cincin gede. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadribu bi yadaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memukul tangannya. Bi usayatin ma'ahu yaqulaha, dengan tongkat kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi berkata kepada putrinya Hubairah, ayasurruki ayyaj'alallahu fi yadaki khawatima min nar. Apakah kamu senang Allah Azza wa Jalla menjadikan di tanganmu itu cincin-cincin yang terbuat dari api? Subhanallah. Fa'atat Fatimah, maka putri Hubairah ini pun mendatangi Fatimah, putri Nabi alaihi salatu wasallam. Tashku ilaiha, dia mengeluh kepadanya, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari cincin emas yang dia gunakan. Qala Thauban mencerita, pada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Fatimah wa ana ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk menjumpai Fatimah dan aku bersamanya. Itu bersama Nabi. Wa qad akhadhat min unuqiha silsilatan min dhahab. Dan dia yaitu Fatimah radhiyallahu anha telah mengambil dari lehernya kalung rantai yang terbuat dari emas. Faqalat, dia pun berkata, hada ahda li Abu Hasan. Ini yaitu kalung rantai emas ini dihadiahkan kepadaku oleh Abu Hasan. Ta'ni zaujaha Ali radhiyallahu, yaitu suaminya Ali bin Abi Thalib yang mana kunyahnya adalah Abu Hasan. Wa fi yadiha silsilah, sementara di tangan Fatimah radhiyallahu anha saat itu ada rantai emas tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayasurruki ayaqulan nasu Fatimah bintu Muhammadin fi yadiha silsilat min nar. Apakah kamu senang orang-orang berkata nantinya Fatimah putrinya Muhammad itu di tangannya ada rantai yang terbuat dari api neraka? Thumma adamaha adman syadida. Kemudian dia pun kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam lamaha. Adamah ay lamaha. Nabi pun mencela Fatimah radhiyallahu anha dengan celaan yang keras. Nah, wal azam, kata Syekh Al-Albani dalam ta'liq,
al-akhdhu bil lisan wal laum, memberikan hardikan dengan lisan dan cercaan, celaan. Fa kharaja wa lam ya'qud, maka Nabi pun keluar dan beliau tidak duduk. Fa'amidat Fatimatu ila silsilah, maka Fatimah pun pergi membawa rantai emasnya tadi. Faba'atha fashtarat biha nasmatan fa'ataqaha, maka dia pun menjualnya. Lalu dengan harga rantai emasnya itu dia pun membeli seorang budak. Lalu dia pun memerdekakan budak itu. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu pun sampai kepada Nabi. Faqala alhamdulillahilladzi najja Fatimata minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Nah, hadis ini barakallahu fikum seperti yang disebutkan oleh penulis sahih. Akan tapi para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan dari Nabi SAW tentang Fatimah radhiyallahu anha adalah tazhidun fid dunya. Nabi lakukan itu untuk membuat Fatimah zuhud terhadap perkara dunia. Rantai emas, ini bukan main-main. Demikian juga Ibnu Hubairah yang bintu Hubairah yang datang dengan menggunakan cincin emas yang gede. Ini menunjukkan bahwasanya mereka hatinya sementara berkilau dengan emas dan perhiasan serta kemegahan dunia. Barakallahu fikum ada di antara perkara yang syariat Allah Azza wa Jalla hinakan dalam agama dan tidak sepantasnya untuk dibangga-banggakan, dibesar-besarkan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menghardik bukan dikarenakan haramnya, memukuli tangannya bintu Hubairah bukan dikarenakan haramnya di sini, tapi agar untuk mendidik agar mereka tidak terlalu terlalaikan dengan perhiasan keindahan dunia. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya masing-masing jiwa akan mendapatkan balasannya secara sempurna di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah yang menang. Menang bukan dengan kita punya harta yang banyak dalam kehidupan dunia. Menang bukan dengan kita punya kemewahan, kemegahan, harta yang berlimpah, emas yang mengelilingi jasad dan tubuh. Tapi kemenangan yang sebenarnya ikhwati fillah adalah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah sebutkan di antara cara untuk mendapatkan keselamatan ini adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, emas-emasnya, perhiasan-perhiasannya, kecantikan wanitanya, ketampanan prianya, kemewahan, tunggangan, tempat tinggal, dan juga indahnya pemandangan, lezatnya makanan dan buah-buahan, manisnya dan melegakannya air dingin yang sejuk lagi manis dan semisalnya, illa mata'ul ghurur, melainkan hanya sekedar kesenangan yang melalaikan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia dari kehidupan dunia, bahwasanya kehidupan dunia adalah di antara perkara yang bisa melalaikan dari kemenangan yang sebenarnya berupa surga yang menjauhkan dan dijauhkan dari neraka. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang melalaikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqud dunya, takutlah kalian terhadap perkara dunia. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Hal itu wajar dan semua orang bisa hadapi dan bisa jalankan kehidupan walaupun dalam keadaan minim, walaupun dalam keadaan sedikit. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi yang saya khawatirkan atas kalian adalah apabila dibukakan, dilapangkan untuk kalian perkara dunia, semakin luas rezekinya, semakin gampang dia dapatkan rezeki, semakin jauh juga dia dari agama, semakin jauh juga dia dari ilmu, semakin jauh juga dia untuk melaksanakan ketaatan, semakin lalai pula dia untuk memperbanyak amalan soleh.
Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi yang saya khawatirkan adalah dibentangkannya dunia atas kalian. Fatanafasuha kama yatanafasuha, sehingga kalian pun ambisi bersungguh-sungguh serius untuk menggapai meraih perkara dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengambisi untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu pun membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, hadis yang ada di hadapan kita masuk dalam pembahasan ini. Tazhid, Nabi membuat putrinya, dan dia adalah seorang pemimpin, agar putrinya itu tidak terlalaikan dengan kemewahan dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar putrinya tadi tidaklah terlalaikan dari kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ini. Nah, dan tidak ada sedikit pun barakallahu fikum dalil yang mengatakan itu haram secara mutlak. Yang ada barakallahu fikum hanya kalimat-kalimat ancaman, kalimat-kalimat yang mana itu adalah penyemangat bagi orang yang ingin mengejar akhirat, dan juga sebagai bentuk teguran bagi orang-orang yang hatinya lagi cenderung berlari belakang dunia. Nah, dan sebagian ulama lainnya barakallahu fikum mengatakan bahwa hadis-hadis seperti ini seperti dalam hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu anha tentang seorang, atau tentang pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang perhiasan yang terbuat dari emas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, begitu ditanya apakah saya harus mengeluarkan zakatnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam, na'am wa illa fatahatkan nar, iya kamu harus mengeluarkan zakatnya, kalau tidak kamu akan tertimpa api neraka. Sehingga makna hadis yang ada di hadapan kita dibawa kepada hadis tadi, yaitu apa yang disebut oleh Nabi berupa ancaman. Bintu Hubairah yang emasnya, cincinnya itu gede-gede, adalah gambaran bahwasanya agar dia mengeluarkan zakatnya. Apabila dia keluarkan zakatnya telah sampai nisabnya, yaitu minimal 86 gram, dia miliki selama 1 tahun, maka di situ kewajiban mengeluarkan zakat. Kapan dia tidak mengeluarkan zakat, maka api neraka itu pantas bagi mereka. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan juga perak, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka kasih saja di mereka kabar gembira berupa siksaan api neraka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatubwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Hari di mana apa yang mereka timbun-timbun tadi berupa emas, berupa perak, dipanaskan dalam api neraka. Lalu dengan emas perak yang telah dipanaskan itu, mereka akan dipanaskan, dibakar, disetrika dengannya jidat mereka, punggung mereka, sisi kanan, kiri tubuh mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian timbun-timbun, yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian, yang kalian tidak keluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun-timbunkan itu. Subhanallah. Sehingga barakallahu fikum, apa yang Nabi alaihi salatu wasallam gambarkan dalam hadis yang ada di hadapan kita adalah apabila zakatnya tidak dikeluarkan, maka apakah kamu senang dikatakan bahwasanya Muhammad putrinya, Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tangannya ada rantai emas berupa api neraka, yaitu apabila tidak dikeluarkan zakatnya. Atau barakallahu fikum tazhid, Nabi alaihi salatu wasallam membuat zuhud putrinya agar tidak terlalaikan dan tidak terlalu terbawa dengan keindahan kesenangan dunia yang membuat dia pun melupakan kehidupan yang hakiki berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam begitu melihat Fatimah mendapatkan teguran hardikan tadi, lalu menjual emasnya dan membeli budak dan memerdekakannya, merasa sangat senang. Kenapa? Karena apa yang dia keluarkan, apa yang ia sumbangkan dari apa yang dia miliki berupa emas tadi adalah penyelamat baginya, dan inilah kemenangan yang sesungguhnya. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Kenapa? Karena keselamatan dari api neraka, masuknya seseorang dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan dengan memiliki banyak harta yang mana harta itu melalaikannya dari akhirat. Ats-tsalits, hadis yang ketiga,
An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi Aisyah radhiyallahu anha qulbaini malwiyaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Aisyah ada dua qulbain ay miskatain, sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, gelang yang melingkar terbuat dari emas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alqihima anki, buanglah kedua gelang itu darimu. Waj'ali qulbaini min fiddah wa saffarihima bi za'faran, dan jadikanlah dua gelang yang terbuat dari perak dan warnai perak itu dengan zafran, dengan zafran. Nah, ini barakallahu fikum kata penulis diriwayatkan oleh Al-Qasim As-Sirqasti wan Nasai, juga Al-Imam An-Nasai. Namun barakallahu fikum, setelah saya mencek dalam riwayatnya An-Nasai rahimahullah, maka di situ Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada memerintahkan dia membuang emas itu atau mengharamkan emas itu. Yang ada Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengatakan, apakah kamu senang? Nah, seperti dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha yang kita bacakan tadi. Sehingga barakallahu fikum, berdasarkan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di sini, barakallahu fikum, juga tidak ada tasrih, penyebutan secara terang-terangan tentang haramnya membuat atau menggunakan emas bagi para wanita. Nah, lafaz An-Nasai yang disebutkan, barakallahu fikum, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam begitu melihat Aisyah radhiyallahu anha menggunakan gelang yang terbuat dari emas, Nabi mengatakan, ala ukhbiruki bima huwa ahsan min hadza, bukankah saya sudah kasih tahu kepada wahai Aisyah sesuatu perhiasan yang lebih baik daripada itu, yaitu yang terbuat dari emas. Lau naza'ti hadza, sekiranya, lihat kalimat lau, sekiranya, ini tawaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya barakallahu fikum, tidaklah menjadi azm atau hatman yang harus, yang mewajibkan, tapi Nabi hanya mengatakan lau, sekiranya naza'ti hadza, engkau mencabut kedua gelangmu tadi, wa ja'alti masakatain min warik, dan kamu buat gelang yang terbuat dari perak. Nah, safartihima bi za'faran, lalu kamu warnai perak tadi dengan zafran, kanata hasanatain, maka niscaya itu juga bagus, yaitu perak yang dicelup dirubah warnanya menjadi keemas-emasan, itu lebih bagus. Nah, tapi di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah mengharamkan atau menghardik keras Aisyah radhiyallahu anha. Lau naza'ti hadza, sekiranya kalau kau mau bersedia, cabut saja itu. Kenapa? Mungkin harganya bisa digunakan untuk bersedekah, harganya bisa digunakan untuk membeli budak, harganya bisa digunakan pada perkara yang lebih berfaedah di dunia dan akhirat. Lalu gunakan gelang yang memang para wanita itu barakallahu fikum adalah sosok yang tidak bisa lepas dari aksesoris. Maka Nabi katakan, gunakan saja gelang yang terbuat dari perak, yang mana perak itu diwarnai, jadikan kuningankah, diwarnai dengan zafran sehingga warnanya keemas-emasan, yang mana itu lebih murah, tentunya jauh lebih murah daripada yang terbuat dari emas. Dan ini barakallahu fikum semakna dengan atau senada dengan apa yang telah lalu, tazhid. Nabi alaihi salatu wasallam ingin membuat istrinya itu merasa zuhud dari perkara dunia dan kemewahannya, dan memberikan anjuran arahan agar lebih fokus pada apa yang bermanfaat di negeri akhirat. Nah, sehingga hadis ini barakallahu fikum juga tidaklah terang-terangan dalam pelarangan, hanya sekedar anjuran dari Nabi. Ar-Rabi', hadis yang keempat, dan ini yang terakhir. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ja'altu sya'air min dhahabin fi raqabatiha, atau ja'alat sya'air min dhahabin fi raqabatiha. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjadikan sya'air yang terbuat dari emas. Apakah yang dimaksud sya'air itu adalah rambut, itu emas dalam bentuk panjang-panjang bagikan rambut, emas yang memanjang, tidak bercelah, diletakkan di lehernya. Nah, dilingkarkan di lehernya, emas memanjang, bentuknya mungkin seperti gelang tapi tipis. Atau yang dimaksudkan syair adalah bentuknya adalah bentuk gandum,
yaitu butiran-butiran gandum yang diletakkan di lehernya. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arada anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk lalu berpaling dari Ummu Salamah. Faqalat, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ala tanzur ila zinatiha?" Tidakkah engkau melihat kepada perhiasannya? Faqala an zinatik a'ridu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dari perhiasanmu itu aku berpaling. Qalat faqata'tuha fa'aqbala alayya biwajhihi. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka saya pun memutuskan kalung tadi, kalung emas tadi. Maka Nabi alaihi salatu pun menghadapkan wajahnya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala, lalu Nabi mengatakan, za'amu annahu qal. Mereka menganggap bahwasanya Nabi mengatakan saat itu, ma darra ihdakunna law ja'alti khursan min wariqin thumma ja'altihi bi za'faran. Tidaklah merugikan kalian wahai para wanita sekiranya kalian membuat anting-anting atau kalung yang terbuat dari perak, lalu kalian jadikan perak tersebut dengan diwarnai dengan za'faran. Ini barakallahu fikum hadis terakhir semakna dengan apa yang telah lalu penyebutannya. Semakna dengan apa yang telah lalu penyebutannya. Tidak ada sedikit pun barakallahu fikum pelarangan dari Nabi tentang perhiasan emas bagi wanita. Nah, a'rada an zinatik. Saya berpaling dari perhiasan. Nah, ini bukan bentuk haramnya. Bahkan barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam sendiri pernah berpaling dari satu makanan, tidak mau memakan yang disebut dengan dhab. Sejenis reptil, diterjemahkan sebagian orang sebagai biawak, dan itu terjemahan yang salah. Ini adalah jenis reptil yang sangat berbeda dengan biawak. Nabi alaihi salatu wasallam tidak makan. Bukan berarti begitu Nabi berpaling dari makanan itu maka itu haram. Maka Khalid bin Walid atau Abdullah bin Abbas bertanya, "Aharamun hu, apakah itu haram?" Nabi mengatakan, "La, tidak." Apa yang ada di hadapan kita dari hadits Ummi Salamah, begitu Nabi berpaling, an zinatiki a'ridu, dari perhiasanmu saya berpaling, ini adalah pembawaan Nabi alaihi salatu wasallam. Dia tidak mau terlalaikan dengan kemegahan dunia sehingga dia berpaling dari perhiasan itu. Nabi alaihi salatu wasallam sosok yang pantas untuk diteladani dari kezuhudan dalam hal zuhudnya beliau terhadap perkara dunia, dan ini yang beliau ajarkan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, agar tidak terlalu terlalaikan dengan perhiasan-perhiasan kemewahan. Dan tidak ada sedikit pun penyebutan tentang haramnya hal itu. Oleh karena itu para ulama, dan diantaranya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, melemahkan pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada poin yang ke-39 ini. Nah, sehingga barakallahu fikum, yang rajih dalam pembahasan ini adalah halalnya perhiasan emas, baik yang melingkar ataukah yang tidak melingkar, bagi para wanita, dan itu haram bagi para pria. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, poin yang ke-39 ini adalah ijtihad dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang beliau anggap itu yang benar dan beliau masukkan dalam kitab ini. Dan sekali lagi ini diselisih oleh jumhur mayoritas para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Muqbil, di antaranya Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, dan ulama lainnya. Nah, naktafi insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.